Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rifki Alvito, Fadlan Noval, Faiz Nifari, Rangga Al-Bukhari, dan Muhammad Aldi akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang tenaga surya. Yang terhormat Abi Muhammad Burhan Anggara sebagai guru pengampu dan teman-teman sekalian kami sayangi. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Energi alternatif menjadi tren pada beberapa tahun terakhir, terutama dalam wacana mengurangi penggunaan energi konvensional yang dapat menyebabkan pemanasan global. Selama ini, listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari energi fosil seperti batu bara. Namun, perlu diingat bahwa batu bara jumlahnya terbatas dan bisa habis kapanpun. Sudah selayaknya kita mempertimbangkan memakai sumber energi lain, yakni energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang murah dan bisa didapatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi matahari. Energi matahari sendiri telah banyak digunakan secara tradisional dalam menunjang kehidupan, seperti mengeringkan ikan hasil tangkapan, media dalam proses memanen garam dari air laut, dan lain-lain. Kita masuk ke sesi perumusan masalah. Adapun identifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan tenaga surya di Indonesia? Yang kedua, mengapa Indonesia masih terhambat untuk menerapkan pembangkit listrik tenaga surya? Yang ketiga, bagaimana potensi Indonesia dalam penggunaan tenaga surya? Yang keempat, apa dampak dari penggunaan tenaga surya tersebut? Lalu kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Yang pertama ada memberikan edukasi tentang cara memaksimalkan tenaga surya. Yang kedua untuk memberikan wawasan mengenai hambatan dalam penerapan PLTS. Yang ketiga memberikan informasi tentang potensi Indonesia dalam penerapan pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keempat untuk memberitahu dampak dari pembangkit listrik tenaga surya. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yang berisikan manfaat penelitian. Manfaat penelitian antara lain yang pertama, dapat mengurangi penggunaan energi konvensional yang menggunakan energi fosil. Yang kedua, dapat menghemat tagihan listrik dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya pemanasan global. Landasan teori. Teknologi panel surya memiliki sebuah efek yang dinamakan efek fotovoltaik, ditemukan pada abad 18 pada tahun 1839 oleh seorang penemu Prancis yang bernama Alexandre Raymond. Pada tahun 1876, seorang guru bernama William Grills dan muridnya bernama Richard Evans memperkuat teori ini. Dan kedua tokoh tersebut mendemonstrasikan efek tersebut pada sambungan material platinum dan selenium, meski hanya menghasilkan energi listrik dalam jumlah sedikit. Namun percobaan ini membuktikan bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari cahaya. Landasan teori. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Energi matahari adalah energi yang berupa sinaran panas dari matahari, dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi. PLTS memiliki banyak kelebihan, berikut diantaranya. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan yang tidak habis. Yang kedua dapat mengurangi tagihan listrik. Yang ketiga menghemat 1,5 juta bahan bakar solar untuk PLTD serta mencegah emisi CO2 dari PLTD sebesar 3,6 juta ton. Adapun kekurangannya ialah dibutuhkannya biaya yang mahal, menggunakan banyak ruang. Ketiga, mengandung bahan kimia berbahaya yang jika limbah panel surya tersebut dibuang sembarangan akan dapat mencemari lingkungannya. Kesimpulan, Indonesia berada di garis khatulistiwa yang dikenal sangat berlimpah akan sumber daya alamnya dan terkena sinar matahari sepanjang tahun. Jadi Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan PLTS, namun terkendala dalam beberapa hal seperti biaya produksi dan lahan. Tetapi kondisi iklim di Indonesia pastinya sangat mendukung sekali jika diterapkannya PLTS. Sarannya, semoga dengan perkembangan teknologi ke depan Indonesia dapat menerapkan pembangkit listrik tenaga surya dengan sempurna, karena kita tidak bisa terus mengandalkan energi fosil yang menggunakan batu bara karena jumlah batu bara pastinya sangat terbatas. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.